Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari Sabtu tanggal 24 September 2022. Saudara-saudara, hari Jumat tanggal 23 September kemarin itu telah berlangsung rapat tripartit antara PT Fritra Sentosa International atau Paitren, perusahaan miliknya Jam'an yang diwakili oleh lawyernya, dengan mantan karyawan dan karyawan PT Fritra Sentosa International atau Paitren. Ada 14 orang yang diwakili oleh Pak Zaini Mustafa dan Pak Sudaryanto, yang ditengahi oleh pihak Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung. Nanti hasilnya seperti apa? Nanti kita ikuti saja video berikut ini. Yang akan memberikan pernyataan adalah Pak Zaini Mustafa. Saudara-saudara, beredar informasi beberapa waktu terakhir ini, kantor Paitren yang berada di Parahyangan Business Center, The Suites, Blok E 5, 6, dan 7 itu telah ditutup. Saya kemudian jam 10 pagi ketika jam bekerja di Kota Bandung sudah berlangsung, saya mendatangi kantor tersebut, dan kenyataannya demikian. Ruko yang berada di blok E 5, 6, dan 7 yang pernah dipakai oleh Paitren itu sudah ditutup. Di situ saya melihat sebuah kenyataan bahwa memang logo Paitren di puncak gedungnya masih bertengger di situ. Hanya saja nama di kaca ruko itu sudah tertempel merek perusahaan lain. Dalam keadaan terkunci pintu-pintunya, saya kemudian mendatangi kantor pengelola, dan di situ saya mendapatkan informasi bahwa memang kantor yang pernah ditempati oleh Paitren itu sudah berpindah kepemilikan. Dan ternyata dari pihak pengelola saya juga diantar ke kantor Paitren yang hanya berpindah blok dari situ, hanya berjarak sekitar 30 meter lah dari kantor sebelumnya. Berarti saya juga melihat bahwa Paitren itu belum tutup 100%. Tapi terlihat sekali kantor itu baru saja pindah-pindah gitu. Jadi suasana dalam kantornya juga masih belum rapi, masih banyak barang-barang berkas yang tertumpuk sana sini, layaknya sebuah kantor yang baru pindah. Saya di jam 10 pagi itu bertemu dengan 2 orang karyawan di situ yang juga masih beres-beres. Kemudian saya bertanya kepada siapa saya bisa meminta informasi dan konfirmasi soal beberapa hal yang belakangan menimpa Paitren. Kedua karyawan yang menerima saya itu mengatakan bahwa yang bisa memberikan saya penjelasan adalah pihak manajemen. Mereka kemudian menyebutkan Pak Arif namanya, Pak Ahmad namanya, yang sedang dalam perjalanan menuju tempat tersebut. Hanya beberapa menit orang yang bernama Pak Ahmad itu datang. Kami berkenalan, saya sampaikan maksud saya kenalkan diri saya, sampaikan maksud saya. Rupanya Pak Ahmad dan teman-teman di situ sudah kenal saya. Mereka mengatakan bahwa kalau mereka tidak kenal yang namanya Darso Arif, ya itu barangkali aneh gitu. Artinya mereka sudah sangat kenal saya. Ya alhamdulillah, dengan begitu komunikasi saya dengan Pak Ahmad menjadi lancar, menjadi santai, menjadi akrab. Kepada Pak Ahmad ini yang belakangan saya tahu namanya adalah Pak Ahmad Husairi, juga dari mantan karyawan Paitren, saya tahu bahwa jabatan Pak Ahmad Husairi ini sebelumnya adalah seorang manajer juga di Paitren. Saya bertanya kepada Pak Ahmad 3 hal. Pertama, mengapa aplikasi Paitren susah digunakan sekarang? Setidaknya ini saya sampaikan dari
pendapat banyak orang, diantaranya para pengguna Paytrend. Yang kedua, saya bertanya kepada Pak Ahmad soal bagaimana nasib para peserta umroh merdeka yang sudah menyetorkan dana tanda booking seatnya sebesar 3,5 juta. Yang ketiga, saya bertanya kepada Pak Ahmad bagaimana sikap dan tanggapan pihak Paytrend terhadap 14 orang karyawan dan mantan karyawan Paytrend yang sedang menggugat mereka di Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung. Sayang sekali Pak Ahmad berkata kepada saya bahwa dia tidak punya wewenang untuk menjawab kecuali para direkturnya. Para direkturnya, artinya ada beberapa direktur. Saya meminta waktu kepada Pak Ahmad untuk menunggu orang yang dia maksud, ternyata dia tidak bisa memastikan kapan waktunya orang yang mau menjawab saya itu sampai. Akhirnya saya memutuskan untuk berpamitan. Kepada Pak Ahmad saya titipkan 3 pertanyaan itu dan minta disampaikan kepada saya. Saya titipkan nomor HP saya, WhatsApp saya kepada Pak Ahmad agar Pak Ahmad memberikan jawaban setelah dia dapatkan dari orang yang berwenang untuk menjawab kepada saya lewat nomor WhatsApp itu. Sayang sekali sampai hari Sabtu ini jam mendekati jam 10 saya belum mendapat jawaban dari Pak Ahmad. Sengaja saya tidak meminta nomor Pak Ahmad supaya beliau mudah-mudahan punya niat baik untuk menjawab 3 pertanyaan saya itu. Kepada Pak Ahmad saya meminta agar pembicaraan kami itu direkam, divideokan, tapi Pak Ahmad menolak. Saya juga meminta kepada Pak Ahmad agar kami berfoto bersama, tapi lagi-lagi Pak Ahmad menolaknya. Sehingga minta maaf kepada saudara-saudara, foto Pak Ahmad tidak bisa saya tampilkan di sini. Walaupun sesungguhnya saya sendiri memiliki foto atau dokumentasi tentang Pak Ahmad itu. Saudara-saudara, sekali lagi saya katakan bahwa secara fakta kantor Paytrend itu masih terbuka, masih ada kegiatan di sana. Tetapi saya melihat bahwa situasi itu adalah sebuah gambaran bahwa Paytrend, kegiatan di kantor Paytrend itu la yahya wala yamut, tidak hidup, mati pun tidak. Nah, ini makin memberi pesimisme kepada saya bahwa apa yang Jam'an selama ini gembar-gemborkan, apa yang selama ini dia membangga-banggakan Paytrend bahwa Paytrend itu akan go public dan lain sebagainya, saya yakin bahwa itu hanya sebuah isapan jempol. Nah, kepada para pendukung Jam'an, kepada para pembela-pembela Jam'an yang rajin bikin video-video untuk membela Jam'an, coba Anda berikan sebuah kenyataan bahwa Paytrend itu memang hidup dan berjalan. Cobalah Anda bikin sebuah kenyataan kepada kita semua bahwa Paytrend itu masih berada dalam track record sebagaimana yang Jam'an ucapkan bahwa akan go public. Dan saya perlu jelaskan di sini, tegaskan di sini bahwa Jam'an sudah menyebutkan bahwa Paytrend akan go public. Dia sebutkan di tahun 2019 dan akan go public di tahun 2020. Sekarang sudah 3 tahun berlangsung. Yang saya lihat dan saya rasa di kantor Paytrend kemarin, jangankan untuk go public, untuk menggeliat pun saya rasa Paytrend sudah tidak bisa. Saudara-saudara, berikut ini pernyataan Pak Zaini Mustafa soal berlangsungnya tripartit kemarin. Bagaimana update dari perselisihan antara Paytrend dengan karyawannya, nanti kita ikuti sama-sama. Saudara-saudara, setelah video ini saya tetap menghadirkan masalah-masalah yang melingkupi bisnis Jam'an. Juga mungkin akan saya bahas soal
lembaga pengumpulan zakat, infak dan sedekah yang didirikan oleh Jaman. Insya Allah. Terima kasih, saya Darso Arif Wakwama, Toibah TV. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Contoh Pak Zeni Mustafa dan Isaf, karyawan Paytrend. Hari ini tripartit ya Pak? Betul. Di Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung. Apa hari ini Pak yang dibicarakan dan hasilnya apa ini Pak? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di mana suara saya bisa didengar kepada para netizen, para pemirsa dan lain sebagainya. Hari ini tanggal 23 September 2022. Saya berada di Kota Bandung, pasnya di dekat kantin dekat Disnaker Kota Bandung. Baru saja kurang lebih 10 menit yang lalu saya keluar dari ruang tripartit Disnaker Kota Bandung untuk melakukan tripartit antara 14 karyawan yang saya wakili dengan PT Paytrend atau biasa disebut Peritrust Sentosa Internasional atau biasa yang lebih dikenal dengan Paytrend. Salah satu karyawan adalah beliau, yang lain-lainnya belum bisa datang, belum bisa hadir, namun saya wakili, saya bersama Pak Sudar. Sebagaimana tanggal 15 kemarin kami mengajukan penyelesaian, kami menyetujui mengenai angka yang pengusaha usulkan, namun kami meminta bahwa pembayaran itu dilakukan mulai 1 Oktober 2022. Pak, sebentar Pak, yang diusulkan mereka tuh apa Pak? Jadi awalnya mereka di dalam Bipatrit mereka kan mengusulkan bahwa tunggakan gaji karyawan, pesangon dan lain sebagainya ini mereka akan melakukan pembayaran pada setelah tanggal 31 Maret 2023, jadi tahun depan. Itu pun diangsur selama 6 kali. Kemudian akhirnya dalam tripartit tanggal 15 ini kami mengatakan bahwa klien saya, para karyawan ini setuju itu diangsur 6 kali tidak masalah, angkanya kami setujui, cuman waktunya dimajukan. Kalau dia minta pembayarannya dimulai pada tanggal 31 Maret 2023 tahun depan, klien saya mintanya dimulai dengan 1 Oktober 2022 ini, kan begitu. Nah, klien saya minta apa jaminannya? Nah, makanya kami minta bahwa kalau ini disetujui dibayar pada saat dimulai tanggal 1 Oktober 2022, itu jaminannya adalah cek bentuknya gitu. Nah, kemudian hari ini itu ditanggapi oleh Paytrend, mereka bersedia membayar itu dimulai setelah tanggal 31 Januari. Namun tanpa jaminan di sini. Jadi tanpa jaminan, hanya kertas saja, nanti dibuat perjanjian begitu. Terus oleh teman-teman karena ini sifatnya harus kami musyawarahkan atau kami diskusikan dengan para karyawan atau pekerja, maka kami minta waktu 1 minggu untuk menjawab surat dari Paytrend ini. Bahwa mereka mau membayar di ini bulan surat Januari. dari Paytrend, kesanggupan mereka membayar setelah tanggal 31 Januari 2023. Pak, setelah tanggal 31 Januari berarti kan bisa bulan Februari, Maret, April dan seterusnya dong Pak? Ya, belum ada kejelasan, ya kan? Bisa juga di bulan Desember tahun 2023 ya Pak? Bisa saja. Kalau mereka mengatakan setelah tanggal 31 Januari, ya kapan-kapan, misalnya 10 tahun yang akan datang kan bisa saja. Betul. Makanya kami masih berpositif thinking, yang dia maksud ini, surat ini mungkin 30 mungkin setelah 31 Januari itu di tahun 2023 itu mulai diangsur gitu. Kami masih positif thinking. Terus ini kemudian rinciannya mereka lampirkan ini. Cuman kami nanti setelah kami diskusikan nanti akan kami jawab secara tertulis. Karena sebagaimana juga biar saya tidak mau menjawab ini secara lisan, tetapi jawaban saya tertulis sehingga ada bukti gitu. Pak, jadi tadi sempat singgung soal jaminan Pak. Gimana tuh Pak? Ya, saya karyawan kemudian melalui saya
Ya. Mereka minta kalau itu misalnya disetujui kan harus ada jaminan. Nah, jaminan tuh Jaminannya itu bisa kalau kami minta cek jaminannya. ya. Atau jaminan kebendaan lainnya, tapi yang kami utamakan cek, Ya. ya kan? Karena kalau cek kan bisa dicairkan, Pak, gitu, Ya. ya kan? Tapi kalau kebendaan kan nanti harus eksekusi lagi. Betul. Nah, kemudian karena ini waktunya juga mundur dari yang kami minta, Ya. ya kan? Kemudian tidak ada jaminan, saya harus berdiskusi dulu ke 14 karyawan ini. Pak Jenny, itu sebenarnya berapa sih angka yang disetujui oleh Pak Itren itu, Pak, untuk membayar karyawan ini, Pak? Angka yang disetujui oleh mereka itu totalnya 451 juta Ya. 864.141 Ya. rupiah. Yang menurut mereka itu akan dicicil selama 6 yang bulan. akan dicicil selama 6 bulan Ya. atau 6 kali. Kang Isaf berarti Pak Itren udah nggak ada duit dong, Kang Isaf. Mau nggak mau hak saya harus dibayar, Pak. Kenapa? Mau nggak mau hak saya harus dibayar sama teman-teman yang lain. Gitu ya. Iya harus. Kang Isaf, minggu lalu Pak Itren yang ada sekarang VSI itu mengumpulkan mantan-mantan karyawannya tuh. Apa gosip yang sampai ke Kang Isaf itu? Saya nggak hadir, Pak. Ya. Saya nggak hadir waktu itu, Pak. Informasi yang sampai apa? Saya belum nanya lagi, Belum nanya lagi ya. Ada kemungkinan bahwa VSI akan eksis terus atau gimana? No comment saya. No comment ya. Iya. Oke, jadi nanti kapan lagi Pak kelanjutan dari hari ini, Pak? Mudah-mudahan nanti secepatnya ketika Ya. ini karyawan nanti memberikan jawaban, Ya. kemudian nanti kesepakatannya bagaimana, segera saya buatkan surat dan saya ajukan ke Diknaker, Pak. Iya. Kang Isaf, karyawan yang senasib dengan 14 orang ini kan banyak. Lumayan. Ada niatan lagi untuk menggugat lagi apa yang lain nggak? Nggak tahu kalau bagian asisten atau yang PHK yang sebelum-sebelumnya saya kurang paham ya, Pak ya. Iya. Mungkin mereka udah capek apa ya. Itu ya. Terus-terusan atau sampai berlarut-larut seperti ini, Pak, sampai sekarang bahkan. Iya. Itu sih, Pak, setahu saya. Oke deh. Kita doakan ya perjuangannya berhasil ya Pak Jenny. Pak Sudar mungkin ada. Cukup ya Pak. Oke, terima kasih Pak Jenny, Pak Sudar, Kang Isaf.